Halo pemirsa, Anda menyaksikan Sipo Dunia dengan sejumlah informasi dari mancanegara. Bersama saya Ayu Pratiwi, inilah Sipo Dunia selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, seorang petani menang kontes dengan labu seberat 1000 kg dalam kontes labu hasil panen di Amerika Serikat. Labu raksasa ini harus diangkat truk garpu. Dengan berat 1000 kg, labu ini menyabet titel juara dalam Topsfield Fair, sebuah pasaraya tahunan di Massachusetts. Petani dari kota Sharon, Stephen Connolly, mengatakan bangga bisa menang tahun ini. Especially at the Topsfield Fair, it feels great. It's just something I didn't think I could do. Just keep trying every year and never give up, and things like this happen. Ini adalah kali keempat Stephen menang. Dia sudah pernah juara pada tahun 2000, 2010, dan 2016. Penyelenggara mengatakan dia adalah kontestan dengan kemenangan terbanyak sepanjang sejarah kontes. Labu raksasa butuh perhatian intensif selama beberapa bulan menurut Stephen. What's called rapid growth back in late June, early July, it was putting on 60 pounds every day. 55, 60 pounds every day. Like a big, hungry teenager, like I said before. It's like the Rocky Horror Picture Show. That pumpkin was saying, feed me every day. Ajang labu raksasa ini sudah berjalan selama 40 tahun. Tapi pasaraya Topsfield Fair sudah berjalan 200 tahun lebih. Ini menjadi kebanggaan bagi negara bagian di timur laut AS itu. This is Massachusetts' original industry, right? Agriculture. And this is the oldest agricultural fair in the entire country, 206 years, Topsfield Fair. Come on down, it's amazing. Pameran pertanian ini berawal pada 1820 dari sebuah pameran sapi yang digelar untuk mendukung kepentingan para petani dan peternak. You have animals that you can hold, that you can pet, that you can learn about. You have these incredible giant pumpkins. You have beautiful flower and landscape displays. You have items that have been decorated, made by school children, and it's just a great take. And it's really important that people know our history and our agricultural history, which is strong still in Massachusetts. 2 abad kemudian, Topsfield Fair menjadi ajang populer yang digemari para pecinta labu raksasa, bahkan keluarga untuk tamasya. Musim gugur di Amerika Serikat dimeriahkan dengan berbagai macam festival, mulai dari pasaraya sampai taman bermain di pertanian lokal. Semuanya semakin semarak jelang perayaan Halloween dan Thanksgiving. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa, investor dan pelaku usaha yakin inflasi telah terkendali karena 2 faktor indikator utama laju inflasi Amerika Serikat sudah menunjukkan jalan menuju target. Salah satu komponen tersebut yaitu kenaikan harga hunian yang selama ini sticky mulai menunjukkan pelemahan. Bursa saham di Wall Street naik turun bersama keluarnya data terbaru seputar inflasi. Indeks harga konsumen yang keluar lebih awal akhirnya naik lebih drastis dibandingkan ekspektasi analis, meski angka secara tahunan turun ke 2,4%. Really, if you look underneath those numbers, the shelter component actually improved dramatically, which bodes well for the future reports, not PCE at the end of this, but next CPI, and the parts that printed hot were very volatile. So we actually are more bullish after their report. And that's somewhat reflected. If this was just a bad inflation report and shelter was still high, market would probably be down more like 50, 60 handles or more like a full percent. And it's relatively flat today. So most people are interpreting the way we are. Sementara indeks harga produsen yang memantau harga di tingkat grosir akhirnya tak berubah dibandingkan bulan sebelumnya, membuat kenaikan secara tahunan turun ke angka 1,8%. Kedua indikator utama laju inflasi ini menguatkan kemungkinan Bank Sentral AS atau Federal Reserve bakal menurunkan lagi suku bunga acuan pada pertemuan November. We've seen a confirmation in inflation data that lets us believe we can actually conquer inflation without a material harm to growth. So producer prices came out this morning less than expected. That's good. That means that we're probably still on track for 2 more quarter-point rate cuts from the Federal Reserve, and the market likes that. That's what they really want to see. In particular, that's good for Dow stocks. Saham dalam indeks Dow Jones akhirnya meroket, terangkat data soal inflasi dan pemasukan sektor perbankan yang bergairah.
Notulen rapat Bank Sentral juga terbit pada pekan yang sama, menunjukkan dukungan bulat bagi penurunan suku bunga acuan yang diputuskan oleh The Fed pada pertemuan September. Dari 12 anggota komite, hanya 1 anggota yang menolak. Kepala The Fed Jerome Powell juga menekankan perlunya mencapai suku bunga netral, yang menurut pengamat bukan suku bunga 0% seperti saat pandemi. Neutral is actually the balanced rate. Where you don't feel that you're restrictive and you don't think you're easy. It's almost like Goldilocks, that you have it's just perfect. It's just right for the economy to grow, but not constraining the economy. That's also known as R-star. If you ever read about R-star, that really is what they call the neutral rate. And what some experts believe, because we really don't know what the R-star is, they think it's somewhere around 3%. Federal Reserve memiliki mandat ganda, yaitu stabilitas harga alias inflasi yang terkendali dan penciptaan lapangan kerja maksimal. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Satu hal yang dirindukan banyak muslim yang berkunjung ke Amerika Serikat adalah suara azan yang bergaung lewat speaker masjid. Kini suara azan bisa terdengar bergaung di Amerika Serikat berkat perda baru. Azan sholat Jumat terdengar nyaring di Masjid Al-Aman di kawasan Brooklyn, New York. Sejak akhir Agustus, pemerintah kota New York membolehkan kumandang azan keluar masjid tanpa harus izin. It's beautiful because mayor is exercising the freedom of religion thing that Constitution guaranteed. Sebelum kebijakan ini, azan Masjid Al-Aman di Brooklyn bisa diprotes hingga 300 kali sebulan. Aggressive reactions. We have received 300-400 calls, complaints every month. We live in a locality where we are surrounded by 3 different police prisons. Everybody reached out to us, why are you making noise? And we have simply told them that it is not noise, it is part of our religion. Meski kerap diprotes, Masjid Al-Aman menyikapi permasalahan dengan ramah. Very first, you have to be very neighborly. You cannot escalate, you cannot, create another problem session. I'm only doing what the churches do, with the bells, what the synagogues do with their sirens. It's only my way of doing the same exact things that the others do. Masjid Al-Aman di kawasan Brooklyn, kota New York ini adalah masjid milik komunitas Bangladesh yang langsung menyiarkan azan ketika diperbolehkan oleh pemerintah kota New York. Meskipun boleh menyiarkan azan setiap hari Jumat tanpa harus izin terlebih dahulu, bukan berarti bebas menyiarkan azan begitu saja. Karena tingkat azan suaranya harus maksimal 10 desibel di atas tingkat kebisingan dari daerah tersebut. Tingkat kebisingan tiap daerah variatif. Umumnya, kawasan perumahan pinggiran kota dengan lalu lintas rendah punya tingkat kebisingan sekitar 40 desibel. Sementara, kawasan kota padat lalu lintas bisa capai 85 desibel. Meski sudah dibolehkan, Masjid Al-Hikmah, Masjid Indonesia di Queens, New York, belum kumandangkan azan keluar. Pengurus masjid ingin terlebih dahulu sosialisasikan ke tetangga yang mayoritas non-muslim. Mau tidak mau, kita kan di sini memang minoritas. Kemudian lingkungan sekitar kita pun bukan mayoritas muslim gitu ya. Supaya bisa sama-sama saling menghargai dan bisa saling memahami, perlunya ada komunikasi dengan tetangga. Kebijakan ini sudah disambut rindu oleh jemaah Al-Hikmah. Rasanya kita ternyah juga. Itulah yang kita impikan, bahwa dengan adanya izinnya dari wali kota ya, bahwa dibolehkan. Tapi dalam pengaplikasinya itu kan memerlukan proses. Pemerintah kota New York bolehkan azan tanpa izin setiap sholat Jumat dan juga azan maghrib untuk berbuka puasa pada bulan Ramadan. Dari New York, Randy Wicaksana, VOA. Sementara itu pemirsa, Rusia mendominasi rantai pasok energi nuklir dunia. Untuk itu negara-negara barat tengah mencari alternatif sumber energi lain untuk mengurangi ketergantungannya terhadap Rusia. Negara-negara barat telah mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dari Rusia secara bertahap. Tetapi mereka masih bergantung pada energi nuklir Rusia. Menurut majalah keuangan Forbes, BUMN energi nuklir Rusia, Rosatom, menguasai 38% pasar global uranium yang diperkaya. Dan Rusia secara keseluruhan menguasai 46%.
Ukraina telah berulang kali mendesak negara-negara barat memberikan sanksi kepada industri nuklir Rusia, khususnya Rosatom. Ukraine doesn't understand why there's still no sanctions imposed on Rosatom, whose people continue to occupy the Zaporizhzhia nuclear plant and put our safety at risk. Namun besaran impor berkata lain. Menurut Euratom, Badan Pemasok Komunitas Energi Atom Eropa dilaporkan mendapatkan sekitar 17% uranium pada tahun 2022 dari Rusia dan sekitar 27% dari sekutu Rusia, Kazakhstan. Selama tahun 2022, perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat membeli bahan bakar energi nuklir dari Rusia senilai $1 miliar atau setara 15 triliun rupiah. Barulah pada bulan April 2023, pemerintah Amerika Serikat memberlakukan sanksi terhadap anak perusahaan Rosatom. Pengamat menilai perusahaan-perusahaan AS terlambat dalam mendiversifikasi sumber energi mereka. Back in the early days of sanctions, when I was doing them for the US government in 2014, I urged every company I could find that was doing business in Russia to find a way to diversify their sources so the Russians wouldn't have leverage. And I think we are rather late. Negara-negara barat dapat menemukan pemasok uranium lain, namun pengamat menilai sulit menemukan cara alternatif untuk memperkaya uranium. Uranium enrichment is not something that you can set up overnight. That's a process that takes time, that takes investment, and that is expensive. So, you know, if you in a capitalist market, you look for who has already set up such facilities and who can provide that. Ukraina bertujuan untuk menjadi pemasok seperti itu. Menteri Energi Ukraina mengatakan negaranya telah menandatangani kesepakatan pada bulan Juni 2022 dengan perusahaan tenaga nuklir Amerika Westinghouse untuk memasok bahan bakar ke semua pembangkit listrik tenaga atom Ukraina. Ukraina yakin dapat memulai produksi bahan bakar nuklirnya sendiri dalam waktu sekitar 3 tahun. Dari Washington DC, demikian laporan tim VOA. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sinpo Dunia. Pemirsa, kaum perempuan pemilik usaha di Nigeria menghadapi kendala kurangnya akses terhadap pinjaman dan pembiayaan dibandingkan kaum pria. Menurut laporan Bank Pembangunan Afrika, terdapat kesenjangan pembiayaan sebesar $42 miliar bagi para wanita pengusaha di Afrika. Kafilat Ayeni adalah CEO Bimcaf Palace, sebuah toko produk organik di ibu kota Nigeria, Abuja. Menurutnya, rempah-rempah dan produk kelapanya banyak diminati di Afrika, Eropa, dan Uni Emirat Arab. And we've been able to sell so well in the US, and we'll be able to sell so well in the UK. And we are also working with other people in Gambia. We have our products in Kenya. We do very well in South Africa on our coconut flakes. And we also sell our coconut flakes very well in Dubai. Meski bisnisnya sukses, menurut Kafilat, ia masih mengalami kesulitan untuk mendapatkan pinjaman dari bank-bank setempat. I want to deliver this product, I want to deliver these goods, but I can't meet up to this demand because I'm financially constrained. I have a feeling that if it's a man that is requesting for this and has all it takes and it comes to see the business that he's running, and they will be looking at risk. Kafilat mengatakan perempuan adalah pengambil resiko dan ia khawatir mereka dianggap sebagai beban dan tidak memiliki peluang finansial. Kekhawatirannya beralasan. Bank Pembangunan Afrika melaporkan ada kesenjangan pembiayaan gender sebesar $42 miliar di seluruh benua Afrika. Itu berarti bisnis yang dipimpin perempuan tidak mendapatkan akses yang sama terhadap pinjaman dan pembiayaan seperti kaum pria. Ekonom Nigeria Obinaya Orokpa mendesak pemerintah untuk fokus pada kebijakan yang ramah terhadap perempuan. The government should deliberately in her budgeting process put in place policies that recognize the female gender. Menurut Kepala Touch Bank di wilayah Abuja, Melisha Adeshna, kesenjangan gender dalam hal pembiayaan mungkin lebih merupakan kegagalan budaya dibanding kesalahan bank. We don't have any financing for women different from men. We give the same conditions. There's no gender-specific condition for the financing we give. Data dari perusahaan inkubator bisnis Faith Foundation menunjukkan kaum perempuan mencakup 43% dari para pengusaha di Nigeria.
Menurut para ahli, meski faktor modal sangatlah penting, tapi para perempuan pengusaha juga harus meningkatkan struktur bisnis, metrik akuntansi, dan potensi laba. Karena itu mereka merekomendasikan pemerintah agar meningkatkan dukungan bagi kaum perempuan di bidang-bidang tersebut. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Sementara itu pemirsa, konflik Suriah telah berlangsung selama 11 tahun dan membawa kekacauan di seluruh negara itu. Namun ada satu elemen unik yang aneh, yakni membanjirnya produk palsu dari berbagai merek terkenal dunia. Restoran KFC ini tampak mirip restoran waralaba dari jaringan makanan cepat saji Amerika, kecuali yang satu ini terletak di Suriah. Lokasinya yang berada di negara yang sedang dilanda perang menimbulkan pertanyaan mengenai keaslian cabang dari merek terkenal dunia ini. VOA menghubungi pemilik gerai di kota Kamishli di Suriah Timur Laut, dan menurutnya ia memegang lisensi dari perusahaan KFC. Namun dalam sebuah email tanggapan kepada VOA, juru bicara KFC menegaskan perusahaan itu tidak memiliki mitra waralaba resmi di Suriah. Oleh karenanya, itu bukan restoran KFC yang sah. Cabang KFC terakhir di Suriah dilaporkan ditutup tahun 2013 setelah pecahnya perang saudara di negara itu. Sejak itu, tidak ada lagi cabang perusahaan Amerika atau Barat yang resmi berada di Suriah akibat sanksi dari Amerika Serikat dan Barat terhadap rezim Presiden Bashar al-Assad. Namun nama-nama toko merek terkenal ada di mana-mana. Hanya saja mereka menjual produk palsu seperti ini yang bisa terlihat di banyak pasar di Suriah Timur Laut. Wilayah ini kini berada di bawah kendali pasukan Kurdi yang didukung Amerika dan menurut pemerintah setempat, mereka sedang menyusun undang-undang untuk melindungi merek dagang. كتيا أودي بازرگانی راستی الجم خو وک تاجر به ناوی شرکه به جوار وک مافت پاریزن و ناوی في الشركة على ماوي تجاري منادن شركة عقدن اللي مخابن حتى انها قانون التجاري الفيدا تشينابونه قانون الشركة. Meskipun merek seperti KFC mungkin tidak bersedia mengambil langkah hukum terhadap toko-toko palsu itu, menurut para pengacara, masalah ini perlu diselesaikan karena konsumenlah yang dirugikan, yakni mereka mendapatkan produk berkualitas rendah dan dalam banyak kasus juga harus membayar lebih mahal. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa. Rancangan busana yang memadukan budaya Papua dan Jawa meramaikan panggung busana New York Indonesia Fashion Week 2024. Acara tahunan ini juga menampilkan rancangan busana untuk generasi muda serta pentas seni budaya Indonesia. New York Indonesian Fashion Week kembali hadir di Manhattan, New York. Pagelaran fashion yang menampilkan rancangan karya-karya busana desainer Indonesia ini dibuka dengan pagelaran Tari Kembalikan Balikku dan kelompok Angklung Anbaya dari Indonesia. Kebetulan kita diberikan kesempatan untuk tampil di New York Indonesian Fashion Week. Komunitas tari, sanggar tari Kembalikan Balikku, dan mereka tadi menarikan satu tari klasik yaitu Lewong Asem. Dihadiri oleh sekitar 70 tamu dari komunitas fashion dan juga diaspora Indonesia, fashion show yang diwarnai acara budaya ini menghadirkan sejumlah desainer yang pernah tampil pada tahun-tahun sebelumnya. Desainer asal Papua, Dr. Rosa Rumaseu, menampilkan karya kain Papua dengan warna pastel cerah. Sementara, desainer muda Michelle Liu menggelar party street fashion yang cocok dipakai anak-anak muda generasi now. Desainer asal Bandung, Zubarka by Benz, memadukan desain elegan dengan warna gemerlap bercorak pop art. Dan keanggunan kombinasi tradisi budaya Jawa dengan sentuhan desain modern muncul dari kreasi desainer asal Solo, Joko SSP. Saya bikin konsep baju itu adalah The Legend of Rama Sinta. Tapi di sini saya mengambil tokoh itu tadi dalam pewayangan, ada unsur wastra, cinde itu tadi yang warna merah, terus dengan aplikasi bergilgim itu tadi, itu adalah baju-baju biasanya keraton. I think it's extraordinary. It has so many details. I got to wear this beautiful robe, and I've never seen these great pieces before.
I'm in love with the fashion. Tampil juga saksofonis jazz Indonesia Yuyun George. Tapi kali ini memang agak beda karena kita membawa apalagi yang dari Solo itu ya, Mas Joko dengan tim angklungnya dan tim Kembalikan Baliku itu yang keren banget. Dan desainer kita juga keren-keren semua, baju-bajunya tuh keren sekali ya. Bangga juga ya, bangga sebagai orang Indonesia yang ada di sini. Senang banget. Naratama, Mraja Parmeswari, dan Gendira Pratama, VOA New York. Pemirsa, informasi tadi menjadi akhir perjumpaan kita kali ini. Tetap saksikan Simpul Dunia hanya di Simpul TV. Saya Ayu Pratiwi, mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Simpul TV, News, Sport, Entertainment.